Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Di sini saya sebagai host dan para narasumber namanya. Perkenalkan, nama saya Ayman Posisi Sirot. Perkenalkan, nama saya Insan Taufiki. Nah, di sini kami akan membahas tema yang berjudul lifestyle remaja perkotaan. Nah, bagi kalian, apa sih perbedaan anak zaman dulu dan anak zaman sekarang dalam segi mindset, dari cara gayanya dan cara kehidupan ini? Kalau dari zaman sekarang udah mulai canggih ya. Laptop ada, gadget ada, Xbox, PS, ya. Dan lebih mudah menghubungi orang di luar kota atau di luar negara. bisa video call, Ya, telepon. Sedangkan di zaman dahulu itu orang susah untuk berkomunikasi, apalagi melalui telepon. Telepon dulu itu berbayar. Ya. Di waktu telepon. Orang-orang pun kalau yang dulu kalau telepon tuh, kalau telepon itu berhenti dulu pakai koin. Iya, pakai koin. Ya, kalau zaman sekarang tuh kan udah bisa WhatsApp, Ya. call, seperti ya apalah, bisa ngobrol langsung tatap muka kan, ya, video call gitu. Kalau yang dulu kan cuma dengan suaranya, ya suaranya aja. Pada si topik, Kalau menurut saya, kalau zaman dulu tuh kita nih bisa berbaur gitu kan, berbaur. Kalau ada orang ngomong kita dengar gitu kan, kita pahami apa yang mau ngomonginnya. Kalau zaman sekarang nih, kita nih kebanyakan main HP gitu. Ada kayak tugas gitu kan, kita lihat HP gitu. Lihat HP, jadi kita nggak fokus apa yang teman kita tuh bicarakan. Kita fokus ke HP aja gitu. Makanya kita kurang mendengarkan gitu. Kalau zaman sekarang sibuk main HP gitu. nah itu kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh gimana sih kehidupannya gitu? Anak-anak Kehidupan dulu tuh kita nih tenang-tenang gitu, kayak main kelereng gitu ya, layang-layang, main telepon, main casing, kan seru kali lah dulu. Kalau zaman sekarang ini ya, jadi itulah kebanyakan game online ya. gadget lah gitu. Gadget. Nah, kalau bagi kalian apa sih sisi positif dari anak-anak zaman sekarang, dari segi penampilan, dari mindset, hingga dari gaya style gimana sih? Perbedaan anak zaman dulu zaman sekarang dengan Kalau dari saya ya, kalau dulu tuh kayak apa ya, kayak tertutup gitu, kayak Islamik gitulah, kayak tertutup gitu kan. Kalau zaman sekarang kan apa itu celananya kan robe gitu kan, robe ya itu pakai kalau yang perempuan ya maaf ya, ada celana ketat gitulah. dan dia paling juga di atasnya gitu. Iya. Ya. Percuma aja kalau masih di atasnya gitu. Iya. Kalau saya zaman dulu itu lebih mengikuti juga secara muslim ya. Ya, pakaiannya tidak ketat, masih longgar. Zaman sekarang itu malah berubah karena semakin adanya informasi dan teknologi kan, maka semakin berubah. Seperti memakai celana pendek lah luar rumah, dan seharusnya itu tidak boleh. Terkadang budaya kita ini mengikuti budaya luar, budaya luar asing, kayak bule-bule gitu. Ya. Seperti kita tahu, orang sana itu pakai kayak gitu gak dilarang dia, karena kalau kita kan negara hukum, jadi kita harus mengikuti apa yang kita hukum gitu, hukum agama gitu, aslinya ibaratnya. Nah, bagi kalian gimana sih cara mengatasinya? Maksud itu mengatasi supaya anak zaman sekarang tuh bisa, kan terkadang kan anak zaman sekarang kan kalau udah orang tua kan kalau udahnya cuma santai gitu aja. Kalau yang dulu kan dulu apa istilahnya Permisi lah, gitu. punten Gimana sih supaya anak zaman sekarang tuh bisa mengikuti zaman kita waktu dulu bersejarah? Kalau menurut saya, anaknya itu diajari ya, cara bersantun supaya bisa melakukan seperti di musim-musim sebelumnya atau
Kalau menurut saya ini atas kemauan dia sendiri, mau nggak melakukan yang seperti zaman dulu itu, komisi gitu. Kemauan diri sendiri jadi sebenarnya. Saya ingin bertanya kepada Farhan sebagai host, apa tips and trick menjadi sukses dan menjadi baik pada kita di masa sekarang ini, Farhan sebagai host? Dari sisi pergaulan. Ya. Oh, kalau dari menurut saya sih kita boleh bergaul. Kalau kita bergaul bergaul positif ya, supaya kita tuh kalau positif kita bergaul positif itu kita menjadi apalah menjadi nggak ke yang negatif gitu. Karena misalnya kalau kita negatif nih pergi ke yang negatif seperti ya begitu orang narkoba, rokok, orang apa gitu kan, judi gitu. Kita pasti otomatis sudah mengikuti budaya orang tersebut karena kita sudah berkumpul, bergaul dan bersatu satu kelompok itu bersama orang tersebut karena kalau dipikir kita tuh harus gitu. Jangan di situ lah gitu. Kita harus mengikuti hal-hal positif gitu karena kita kan kalau positif kan dibikin juga untuk ke masa depan gitu, supaya kita menjadi lebih baik, tidak terjerumus ke hal yang negatif seperti narkoba yang merokok dari itu. Nah, menurut saya sih kalau zaman sekarang itu boleh bergaul. Kita bergaul itu harus mengikuti tata krama gitu. Kalau kita mengikuti tata krama, kalau dalam bergaul itu kita pasti sudah sudah terjerumus ke hal yang baik gitu. Karena kalau dipikir kalau kita mengikuti hal yang positif, pasti kita menjadi yang menjadi baik, yang itu baik bagi diri kita sendiri. Orang lain. Saya ingin bertanya kepada host saya yang bernama Farhan. Tadi apa saja kesimpulannya yang bisa Farhan dapatkan tentang mengenai remaja dan lifestyle perkotaan? Kalau menurut saya yang dapat kita simpulkan ya kita hidup di zaman era milenial ya. Modern. Kalau dipikir kalau tentang soal tata krama ini kita jangan mengikuti budaya luar karena kita kan budaya Indonesia, kita ikuti budaya Indonesia tentang tata krama yang baik, sopan dan sebagainya. Kalau kita dipikir kan kalau zaman sekarang ini kan anak-anaknya kan mengikuti budaya luar karena supaya kelihatan keren gitu ya gitu. Ya apalah kalau bisa tuh dirubah supaya menjadi pribadi yang baik gitu ya, yang baik yang ada pada diri kita, jangan mengikuti budaya luar gitu. Supaya kita tuh tidak termasuk tergolong ke orang-orang yang kurang sopan, Kalau zaman dulu kayak ramah gitu ya, sopan gitu. Kalau orang tua permisi. Kalau zaman sekarang kan kurang gitu. Itu kesimpulannya ya. Terima kasih Farhan sudah menjawabnya sebagai host. Nah, cukup sekian dari pembahasan kelompok kami yang ini supaya pada depannya mohon maaf ada kesalahan ataupun tindak. Mudah-mudahan ada hikmah